Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Abdullah Afif. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk 250170617 yang pada hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Jepara, tepatnya di kelas 8H dengan tema sholat jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini yang nyiapkan siapa? Yuk, Unce bisa disiapkan. Yang keras. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Lapor. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, anak-anak kelas 8H, saya absen terlebih dahulu. Afifah Hilmi Syawalia, Angelina Syifa, Azita Humaira Samama, Azkia Rahma Aulia, Kaleda Arza Syafira, Dani Surya Alvano, Daniel Sabik, Dia Ayu Afifah, Egi Fernanda Al-Fatah, Hanum Putri Ayuwari, Kwak Hongje, Hervin Adi Wirawan, Maulana Ibra Al-Afri, Muhammad Hilmi Naja, Muhammad Bayu Ramadika, Muhammad Dafa Fitrian, Muhammad Khairul Effendi, Mahrus Ali, Muhammad Rizky Bagus Wicaksana, Muhammad Rizky Ramadan, Nadia Dwi Afriani, Najwa Amilatul Husna, Novela Kirana Tarsya, Rafano Sebastian. Ya, baik anak-anak, alhamdulillah ini ya lengkap masuk semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita bertadarus terlebih dahulu. Hari ini kita akan membaca Quran surat At-Tin. Quran surat apa anak? At-Tin. Nah, kita baca bersama-sama. Wahid Isnen Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Sekarang kita lanjut ke materi anak-anak. Baik anak-anak, hari ini ya kita akan belajar mengenai sholat jenazah. Apa anak-anak? Sholat jenazah. Nah, sebelum Pak Afif menjelaskan mengenai sholat jenazah, kita persepsi pertemuan kemarin anak-anak. Kita kemarin sudah belajar mengenai bagaimana cara menuntun orang yang sedang sakaratul maut. Nah, kita tuntun minimal, saya ulangi lagi, minimal kalian tuntun dengan lafal Allah, Allah, Allah. Minimal itu ya. Kalau sampai orangnya nggak bisa, yang mau meninggal itu nggak bisa bicara lagi. Terus kita juga belajar cara memandikan jenazah, ya toh. Jadi kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan ya laki-laki. Kalau perempuan ya yang memandikan perempuan. Apakah suaminya boleh Pak? Boleh, karena itu mahramnya. Jadi kalau laki-laki ya yang memandikan laki-laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan. Terus juga kita juga udah belajar tentang mengkafani anak-anak. Bahwasannya kalau laki-laki itu berapa helai? 3 helai. Kalau perempuan berapa helai? 5 helai. Itu cara mengkafani. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sholat jenazah. Diperhatikan betul-betul. Tujuan pembelajaran ini anak-anak, harapan saya kalian memahami perintah agama terhadap kewajiban menyelenggarakan sholat jenazah. Kalian ketika tetangga kalian meninggal, saudara bahkan orang tua kalian, nggak mungkin kan orang tua kalian forever ya, hidup selamanya ya toh? Nggak mungkin toh? Pasti ada momen dimana kalian akan kehilangan kedua orang tua kalian. Jujur anak-anak, yang bikin Pak Afif agak menyesal itu ketika bapak saya meninggal, saya tidak bisa menjadi imam sholat jenazahnya. Malah iya, itu bikin saya nyesel banget. Saya tampil ketika memandikan, saya tampil ketika mengkuburkan, mengadani dan lain sebagainya. Yang bikin saya nyesel itu ketika saya nggak berani mengimami sholat jenazah bapaknya Pak Afif. Padahal itu penghormatan terakhir saya sebagai anak kepada bapak. Nah, harapannya ini kalian terutama yang cowok. Nah, bapakmu meninggal, usaha ke kalian yang tampil ning ngarep striker. Mbak Mudin kon back sik. Sik Mbak Mudin back sik, aku tak sing striker ya toh. Wani kudune lho, serius. Itu penghormatan terakhir kalian untuk bapak kalian. Yang kedua, tujuan pembelajarannya mampu melaksanakan sholat jenazah di lingkungan masyarakat kalian, gitu ya. Lanjut anak-anak, ini pertanyaan pemantik juga buat diagnostik, asesmen diagnostik. Yang pertama, bagaimana sholat jenazah bisa menumbuhkan empati dan cinta kepada sesama? Ya, Daniel Sabik. Mengingatkan kita akan kematian yang pasti dan hakikat kehidupan. Dengan mengingatkan kita akan kematian yang pasti dan hakikat kehidupan. Oke, terima kasih. Bisa kasih tepuk tangan. Bisa ya kayak gitu ya. Ya, karena kata Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap orang yang bernyawa akan mengalami mati. Lanjut, pemantik yang kedua nih. Mengapa Islam memerintahkan agar jenazah segera dimakamkan? Coba, ya, Angel coba. Islam memerintahkan jenazah agar cepat dikuburkan untuk menghormati jenazah tersebut dan mempercepat perjalanannya menuju alam barzah. Oh iya, boleh. Jadi biar mempercepat si mayit itu untuk menuju ke alam barzah. Memang salah satu yang harus ada 5 yang harus segerakan anak-anak. Jadi Allah itu kan nggak suka wong sing kesusu ya. Tapi ada 5 hal yang harus disegerakan. Yang pertama, menyegerakan mayit, menguburkan mayit.
Yang kedua, membayar utang. Itu harus disegerakan. Yang ketiga itu menikahkan anak perempuannya yang sudah balik ila fisabilillah, kecuali dalam keadaan dia sedang belajar, misal kayak lagi ngapal Al-Quran, itu kongkosnya nggak apa-apa. Itu ya anak-anak, itu salah satunya juga menguburkan jenazah itu harus disegerakan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Angel. Terima kasih Angel. Selanjutnya, definisi dari sholat jenazah. Anak-anak, sholat jenazah itu sholat yang dilakukan untuk mendoakan seseorang muslim yang telah meninggal dunia. Jadi sholat jenazah itu buat menghormati, buat mendoakan seorang muslim yang meninggal dunia. Selanjutnya, hadis riwayat. Jadi hadisnya itu yang diriwayatkan sama Bukhari dan Muslim, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala 1 qirot. Barang siapa yang menyaksikan sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga anak-anak, kalian harus tahu, seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwasannya mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang diwakilkan. Nah, sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur kewajiban. Paham ya? Itu fardu kifayah. Lanjut. Syarat dari sholat jenazah. Yang pertama, jenazah adalah muslim. Sholat jenazah, jenazah adalah muslim. Nggak mungkin nonis kalian sholati, nggak mungkin. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Wes diedusi, ter ya wes dikafani. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi tetap menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, orang yang menyolatkan dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, untuk posisinya anak-anak, jadi nyolati jenazah itu tetap ada posisi nih. Ya, ketika mayitnya itu laki-laki, posisi imam ada di kepala si jenazah. Jelas ya? Kalau posisi yang meninggal itu perempuan, posisi imam ketika menyolati berada di perut, depan perutnya jenazah tersebut. Gitu anak-anak. Jadi sok sing lanang iki nek dadi imam, mudeng nak bapakmu sing meninggal, kowe ya kudune ning ngarep. Ngarep kepala. Tapi kalau ibu kalian yang meninggal di depan perut. Bukan saya mendoakan, tapi pasti nanti akan ada waktunya ya. Dan itu pasti. Makanya kowe sing iso ngrungokake suarane bapak ibumu itu disyukuri nang. Saya sampai bilang kayak gini. Selama masih ada suaranya ibu, dunia masih baik-baik saja. Loh, serius. Saya masih, kalau masih ada dengar suaranya ibu, dunia baik-baik saja. Lanjut ke rukun sholat jenazah. Yang pertama itu niat. Nah, kalau cowok ya usolli ala hadal mayyit. Kalau cewek tati arba'at takbirat, jadi 4 takbir anak-anak. Fardu kifayati, kalau kalian posisi makmum ya makmum lillahi ta'ala. Kalau kalian posisinya imam, imam lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu berdiri. Yang ketiga takbir 4 kali. Jadi nggak usah bawa sajadah ya ketika sholat jenazah ya. Nggak usah sajadah, kalian rukuk, sujud ya jangan dong. Nggak seperti itu. Lanjut Al-Fatihah, sholawat dan doa, terus salam. Nah, ini salamnya beda dari salam sholat fardu. Nah, salame sholat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Tengah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah. Jangan sampai salah. Mau aget assalamualaikum warahmatullahi enggak, tapi harus lengkap. Pak, apakah cewek boleh sholat jenazah? Boleh. Boleh, cewek boleh. Tapi kebanyakan kalau sudah mengantarkan ke masjid,
Itu yang sholat jenazah laki-laki. Lanjut. Tata cara. Yang pertama apa anak? Tata caranya sholat jenazah yang pertama apa? Ngadep kiblat. Aja dong membelakangi. Yang kedua, niat sholat jenazah. Usolli ala hadal mayiti cowok, mayitati cewek, arba'at takbiratin, fardu kifayatin. Kalau kalian makmum ya makmumah, kalau kalian imam ya imamah. Lanjut. Yang ketiga, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Ya, langsung saja. Yang keempat, nah, takbir yang kedua, Allahu Akbar. Kalian bisa cukup banyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup segitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pengen agak keren ya, wah levelnya wes level santri nyel ya kan. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ. Nah, kalian pengen lengkap. Terus takbir yang kelima, membaca doa untuk jenazah. Allahu Akbar. Nak jenazah cowok, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jamaahnya cewek, Allahu Akbar, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan sampai salah domire. Salah seneni Pak Marno kengko. Lanjut, yang keenam, membaca doa umum. Biasanya takbir keempat gini, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrohu kalau cowok, wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu kalau cowok. Kalau cewek, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Itu jadi beda mayit, beda baca. Yang terakhir, salam. Salamnya gimana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dibiasakne yo nang nduk apa meneh salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah sik. Aja langsung ngene ya. Ora ana tumakninane, paham? Jadi yo ora nggo salat jamaah tok, mung kanggo salat sing liyane, salat fardu terutama. Assalamualaikum warahmatullahi, tengah sithik, assalamualaikum warahmatullahi. Biar ada tumak nih. Nah, aja do ngager set. Lanjut. Keutamaan salat jenazah. Yang pertama anak. Yang kedua. Yang ketiga. Ingat kematian. Jadi kita juga nanti akan menyusul mereka-mereka yang sudah meninggal. Ayo mencoba ini nanti sholat. Ini tata cara sholat, video pembelajaran mengenai sholat jenazah. Silakan ditonton anak-anak. Suatu hari ada yang meninggal dunia di dekat sekolah. Anak-anak SD pun selalu ditaksiah ke rumah duka. Kenapa baru membawa sajadah? Oh, baru belum paham bahwa dalam sholat jenazah itu tidak ada yang sujud. Makanya tidak perlu pakai sajadah. Kenapa Aisyah sempat ketakutan? Ternyata dia takut melihat jenazah itu. Tidak perlu takut Aisyah. Teman-teman, telah kita semua akan meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru. Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki.
Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Salat jenazah diawali dengan bacaannya Sholli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dengan salat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Waj'alil Yang keempat, jannata membaca doa untuk membaca jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Lalu diakhiri dengan salam. Ya kan? Ayo belajar bareng-bareng di Istiqamatul Islam Surakarta. Itu tata cara sholat jenazah. Sekarang anak-anak, adakah pertanyaan untuk materi ini? Ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Silakan angkat tangan. Ya tadi ya, gimana Afifah Hilmi? Sholat jenazah? Ya, kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan tidak ada sujudnya? Karena sholat jenazah itu sholat untuk menghormati orang yang meninggal. Kalau kita pakai rukuk, pakai sujud, nanti kita sama kayak sholat atau sholat fardu. Kita bersujud kepada, kan kita bersujud hanya kepada Allah. Jelas ya? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kholas? Cukup? Oke, kholas. Terima kasih. Baik anak-anak. Habis ini kita akan ada ice breaking sebelum LKPD. Oke? Jadi ice breakingnya nanti silakan. Dua orang ini kan ya. Pulpen 1 ditaruh di tengah. Yuk coba. Pulpen 1 ditaruh di tengah. Sudah ya? Sudah? Nah nanti ikuti kata Pak Afif. Ketika Pak Afif bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi dimulai. Nah habis itu ketika Pak Afif bilang sakit, silakan pegang perut kalian, sakit. Terus ketika Pak Afif bilang sikut, silakan dipegang sikutnya, sikut. Nah baru tuh ketika Pak Afif bilang sikat, nah cepat-cepat ambil ballpoint yang ada di tengah kalian. Paham? Paham? Yuk coba berdiri. Udah ya? Ingat kata kuncinya tadi apa? Sikat. Apa anak-anak? Sikat. Kata kuncinya sikat. Jadi ketika Pak Afif bilang sikat, cepat-cepat ambil bolpen yang ada di tengah. Baik, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikut. Sikut lagi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit lagi. Sakit lagi. Sikut. Sikut lagi. Sikat. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Yo, bisa duduk kembali. Baik, habis ini kita Pak Afif bagikan kelompoknya. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Kita akan mengerjakan LKPD mengenai sholat jenazah. Saya bagikan kelompoknya ya. Kelompok pertama Hongjae, Ibra, Hilmi, Azkia, dan Hervin. Kelompok 2 Angel, Azita, Danis, Rizky, Ramadan, Hilmi, Naja. Kelompok 3 Daniel, Sabik, Dava, Fendi, Nadia, Zahwa.
Kelompok 4, Ziko, Sinta, Shiva, Zakia, dan Ravano. Kelompok 5, Egi, Rizky, Safa, Hanum. Kelompok 6, Rama, Arza, Sali, dan Ayu. Silakan. Kelompok 5 ditambah Najwa, kelompok 6 ditambah Novela. Ya, silakan berkumpul di tempatnya masing-masing. Enggak, gitu aja. Satu meja aja. Udah? Oke, baik anak-anak. Terima kasih sudah berkumpul dengan kelompoknya. Saya mulai membagikan LKPD. Langsung dikerjakan ya. Langsung dikerjakan. Jelas. Baik, silakan diskusi kelompok dengan baik, nggak ada yang tumpang tindih, semuanya bekerja sama. Semuanya bekerja sama. Baik anak-anak, ada yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Ya, Pak. Oke, kelompok 2, silakan maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan teman-teman kalian ketika presentasi. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD kita. Perkenalkan, nama saya Angelina Syifa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Doni Suri Alvano. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Naja. Perkenalkan, nama saya Azita Humaira Syamama. Cepat. 1. Orientasi dan identifikasi masalah. A. Apa tujuan sholat jenazah? Tujuan dari sholat jenazah yakni untuk menghormati jenazah. B. Apa saja rukun dan syaratnya? Rukun dan syarat dari sholat jenazah yakni 1. Niat, 2. Takbir, 3. Berdiri, 4. Membaca Al-Fatihah, 5. Membaca sholawat, 6. Mendoakan jenazah, 7. Salam. C. Bagaimana urutan pelaksanaannya? Urutan pelaksanaannya yakni 1. Membaca niat sebelum memulai sholat, 2. Melakukan 4 kali takbiratul ihram, 3. Melakukan sholat dengan berdiri bagi yang mampu, 4. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, 6. Setelah takbir ketiga membaca doa khusus untuk jenazah, 7. Setelah takbir keempat diakhiri dengan salam. Nah, ini saya diperlihatkan infografisnya. Baik, ini hasil dari D. Mengapa penting bagi muslim untuk mengetahuinya? Agar selalu mengingat kematian. Terus ditutup. Berikut rancangan infografis kita. Pengertian dari infografis kita akan dibacakan oleh Danis. Pengertian sholat jenazah adalah sholat sunnah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia, di mana kewajibannya gugur jika sudah ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya. Fardu kifayah yakni wajib secara kolektif. Ya. B.
Berikutnya niat akan dibacakan oleh Rizky. Niat jenazah untuk laki-laki yaitu usolli ala hadza mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati imaman illa li ta'ala. Untuk sholat jenazah untuk perempuan yaitu usolli ala hadhi mayyitati arba'at takbirati fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Berikutnya rukun-rukun sholat jenazah akan dibacakan oleh Hilmi. Rukun 1 niat, 2 4 takbir, 3 berdiri, 4 membaca Al-Fatihah, 5 membaca sholawat, 6 mendoakan jenazah, 7 salam. Tata cara sholat jenazah akan dibacakan oleh Zeta. Tata cara: 1. Membaca niat sebelum memulai sholat. 2. Melakukan 4 kali takbiratul ihram. 3. Melakukan sholat dengan berdiri bagi yang mampu. 4. Setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa khusus untuk jenazah. 7. Setelah takbir keempat diakhiri dengan salam. Sekian dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 bisa untuk duduk kembali. Selanjutnya siapa lagi yang mau mempresentasikan? Yang sudah mempresentasikan? Oh baik, kelompok 5 silakan ke depan dipresentasikan. Yang lainnya tolong didengarkan dan jangan ragu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanum Putri Ayuwari. Nama saya Syafaratul Makfirah. Nama saya Najwa Aimatul Husna. Nama saya Muhammad Rizky Bagus Wijaksana. Nama saya Eki Firandi Al-Fatah. Ko, Jakia. Orientasi dan identifikasi masalah. Soal A, apa tujuan sholat jenazah? Tujuan sholat jenazah adalah untuk menghargai jenazah yang sudah meninggal. Soal B akan dibacakan oleh Syafa. Apa saja rukun dan syaratnya? Niat, menghadap kiblat, takbir 4 kali, salam. Syaratnya adalah jenazah muslim. C. Bagaimana urutan pelaksanaannya? Memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. D. Mengapa penting bagi Islam untuk mengetahuinya? Untuk menghormati terakhir kali dan kita selalu mengingat kematian. Untuk infografis akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Bagus dan Egi. Niat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hada mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman rak'ataini. Ma'muman lillahi ta'ala. Enggak apa-apa, ma'muman lillahi. Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir yang kedua. Takbir yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Takbir kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, Allahumma fir lahu warhamnu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, Allahumma la ta'rimna ajrahu wa la taftinna lahu wa'fir lana wallahu. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Yuk, silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, kelompok 4. Fardu kifayah. Ya, hukum dari sholat jenazah fardu Kifayah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada? Ya, terus ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5.
Meditasi sudah dilakukan, selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan minta tolong LKPD-nya untuk dikumpulkan ke depan semua. Ya, sama infografisnya apa Pak? Ya. Sudah ya anak-anak ya? Yang belum mengumpulkan, dikumpulkan dulu. Sudah? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu kita udah mau selesai, tapi sebelum Pak Afif tutup, kita merefleksikan anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan ya? Ada lengkap semua ya? Senang semua ya? Ada belajarnya, tadi ada ice breakingnya dan lain sebagainya. Dan apakah kalian menambah pengetahuan kalian mengenai sholat jenazah? Ya. Harapannya Pak Afif nanti kalian bisa menerapkan di lingkungan kalian. Ya, paham ya? Baik, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini anak-anak. Hari ini kita belajar sholat jenazah. Hari ini kita belajar sholat jenazah. Simpulannya, sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal. Dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat Islam. Itu kesimpulan kita pada hari ini anak-anak. Diingat-ingat, hari ini tadi kita belajar apa? Hukumnya apa? Ada berapa takbir? Takbir pertama membaca? Takbir kedua? Takbir keempat? Tiga? Mendoakan mayit. Keempat? Mendoakan mayit serta salam. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak. Waktunya sudah selesai, waktunya istirahat. Nakhtatim bil qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.